tanya suaranya jelas atau tidak? Di sebelah sini suaranya jelas atau tidak? Bisa kita mulai? Saya diberi waktu berapa menit ini? Berapa? Kalau 2 jam, ada yang puas, ustadznya yang lemas. Jadi kita lihat keadaannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana ustadz ceramah, yang menjawab salam itu pasti ujungnya pelan. Waalaikumsalam. Tuh, saya ulang sekali lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'd. Yang saya hormati para ahli ulama, para unsur musbidah, seluruh dewan guru, adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz pernah membaca di dalam kitab Tanqihul Qaul, dikatakan julusaka sa'atan fi majlisil ilm khairun laka an tusalliya mi'atir raka'atin. Dikatakan oleh Rasulullah di dalam kitab Tanqihul Qaul, barang siapa yang hadir ke majelis ilmu seperti hari ini, dia duduk sebentar, wala tamusu kalaman wala taqta'u harfan, dia tidak mencatat, tidak menulis, modal cuma mendengarkan saja, maka kata Rasulullah itu lebih baik daripada sembahyang sunnah 100 rakaat. Cuma syaratnya duduk mendengarkan. Minta maaf deh, yang berbicara di korting 25%. Makin banyak papandernya, makin habis pahalanya. Yang kedua, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang yang hadir seperti ini deh, walaupun tidak mengerti apa yang diceramahkan, sampai ke sini batunduk aja. Dikira tadi mendengarkan suaranya Zurin, tadi orang sedikit. Boleh ke rumah dia tak boleh apa yang diceramahkan, aku ada paham, aku ngantuk. Walaupun tidak mengerti, yang penting jangan berbicara, jangan mengganggu orang lain, maka kata Rasulullah itu lebih baik daripada sembahyang sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Saya pengen, ini saya lihat yang pegang tas ini ramai sekali. Saya pengen ngerapi dulu ini. Saya beritahu akhlak di atas segala-galanya. Bisa tidak kita rapi? Bisa tidak kita diam? Bisa. Ustadz mulai. Ustadz hanya ceramah 2 hal saja. Yang pertama, Ustadz ingin menyampaikan siapa itu Rasulullah. Yang kedua, Ustadz ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insya Allah paling lama selesai 40 menit. Lebih berelaan, kurang berelaan. Ini
Kalau Ustaz bahasa Banjar bisa paham tidak? Paham atau tidak? Ustaz kebetulan bisa beberapa macam bahasa. Bahasa Jepang bisa, bahasa Jawa bisa. Mau bahasa Jepang? Gampang. Bahasa Jepang itu banyak A saja ujungnya. Kalau mobil apa? Toyota. Kalau ada berduit, Sakura. Kalau jalannya berlebat-lebat, ada. Terus kalau sanggup mengangkat masjid, kurasa kawan. Kalau orang hamil berjamur di liga pantai, kusangka pura-pura. Gampang bahasa Jepang ujungnya A. Apalagi kalau bahasa Jawa paling enak deh, ujungnya banyak O. Benar atau tidak? Tolong perhatikan. Orang eso ngomong jowo koyo. Saya krocok di moho. Saya kompor di Gopolo. Pintul motor. Kita mulai. Kita pamit Pak dengan anak seperti ini. Kita mulai ceramahnya. Saya pengen tenang, perhatikan. Sekali lagi akhlak di atas segala-galanya. Saya ceritakan. Saya boleh jalan di sini. Ada saya lihat siapa yang berbicara sama yang tidak. Rasulullah itu deh yang kita peringati hari ini adalah basyarun lakal basyar. Rasulullah itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa Rasulullah itu dikatakan manusia? Saya beritahu deh. Rasulullah itu kalau harinya panas, Rasulullah sering keringatan. Kalau bahasa Jerman, kepaluhan. Cuma keringatnya Rasulullah deh, saya beritahu, wanginya luar biasa, bahkan sampai 1 minggu keringatnya masih terasa harumnya. Kalau kita juga sering keringatan. Sering atau tidak? Cuma keringat kita bau apa? Nikmati saja sendiri. Yang kedua, Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Karena Rasulullah bisa makan sama seperti kita. Cuma menurut riwayat, makannya Rasulullah kalau beliau makan sebelum kenyang beliau berhenti. Beda dengan makannya kita. Kalau makannya kita kadang-kadang minta maaf, nasinya banyak. Kalau bahasa Amsterdamnya, kamu kayak sedikit kakak dalam, nasinya cubung, kucing aja duduk lindung. Kadang-kadang yang makan ini, kalau yang laki-laki yang makan ini kadang-kadang lepas baju dua, baju berhuruf, selowarnya selowar handap, kipas anginnya full, maka selipingnya dibuka berhuruf. Jangan kalau bukanya sini bukanya. Kenapa? Takutan yang melihat yang makan ini takutan. Maka minta maaf bila ada maika ada alhamdulillahnya. 2 hari ada maika ada alhamdulillahnya. Bila hanya alhamdulillah. Kalau Rasulullah beliau makan sebelum kenyang beliau berhenti. Minta maaf saya beritahu deh. Orang yang terlalu banyak makan terlalu, cuma disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Terus kalau orangnya besar gendut tidak jadi masalah, makan 2,5 kg tidak jadi masalah, sesuai dengan bentuk tubuhnya. Tapi kalau orangnya kurus kecil, makannya 2,5 kg, itu
hantam balas dendam. Cangkirnya cangkir hantu yang ganal gitu. Hantam pulang bingka berandam, hantam pulang lempeng. Coba lihat seandainya mau sembahyang 9 kali aja menguatnya. Tangan Tuhan, bujur tidak? Yang keempat, orang yang terlalu banyak makan malas ibadahnya. Dan yang kelima, akan mengganggu kecerdasannya. Maka Rasulullah kalau beliau makan sebelum kenyang beliau berhenti. Yang ketiga, ini yang sangat krusial sekali, yang sangat penting sekali. Rasulullah itu memiliki akhlakul karimah yang sangat luar biasa. Saya beritahu, akhlak itu di atas segala-galanya. Secerdas apapun kita, secantik apapun raut wajah kita, setampan apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak ada nilainya. Bisa dipaham deh? Apalagi minta maaf, bunga sudah ada, luar hidung ganal suara. Jangan lihat hidung temannya. Saya beritahu deh, minta maaf sepesek apapun hidung kita, walaupun lubangnya besar sebelah nggak apa-apa, lubangnya masih di bawah. Jadi dia bisa membedakan. Cantik sudah tidak, cerdas tidak, kaya tidak, ditambah lagi tidak memiliki akhlak. Umat ibaratnya wadah itu termasuk wadah dadar bulu. Muakan sakit tak dadar lawan ke bulu-bulu. Maka saya beritahu, kecantikan tidak ada artinya, kecerdasan tidak ada artinya, ketampanan tidak ada artinya, jabatan tidak ada artinya, kekayaan tidak ada artinya kalau tidak memiliki akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Bisa dipaham deh? Coba lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah itu dia punya akhlak. Kalau ada sahabatnya berbicara, beliau tidak mau memutus pembicaraan itu, beliau dengarkan dengan baik, akhlak. Yang kedua, kalau ada orang yang ingin bersalaman dengan beliau, beliau tidak boleh, tidak pernah. Dan kalau orang ingin bersalaman, beliau mukanya tidak pernah ke lain. Kenapa? Menghargai orang yang menyalami beliau. Sekarang ini kan banyak deh, dan kalau kita bersalaman, dia lagi asik-asik berbicara, mukanya gini aja, kita salaman. Ada atau tidak? Ini kadang-kadang lagi asik-asik yang telepon. Halo, salaman. Saya pengen tanya, kalau kita salaman dengan demikian, orang mukanya ke lain, kita sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Karena itu Rasulullah dari bersalaman saya punya akhlak. Bahkan menurut riwayat, pernah ada seorang perempuan Badui. Siapa? Ada seorang perempuan Badui. Perempuan Badui ini datang menghadap Rasulullah. Tatkala datang menghadap Rasulullah, rupanya seorang perempuan Badui ini sudah lama ingin membuang angin. Mau membuang angin? Anak Pak Antuk lawa sudah menahan, rupanya ada sanggup dia sudah kapit mengapit dari sanggup. Akhirnya terkeluar anginnya, relakan di kau pergi. Tak keluar Rasulullah mendengar. Cuma Rasulullah agar perempuan itu tidak malu, Rasulullah pura-pura tidak mendengar. Kenapa? Agar perempuan itu tidak malu. Akhlak Rasulullah. Kalau Rasulullah menanyakan, ikam ayam makan kok sumaninya. Maka salah satu akhlak Rasulullah agar perempuan itu tidak malu, Rasulullah pura-pura tidak mendengar.
dengar. Beda dengan kita. Kalau kita awal makan tuh dicari. Bagaimana? Mencari bagi istilah adalah hidup. Mencari ada yang menyanyiakan salam jadi Ustaz pernah ngajar di pesantren Darul Ulum. Ustaz tidak sengaja melihat murid itu aneh. Apa aneh? Lawan kawan di sini kawan di sini. Lihat ya kamu bang jasa lawan ini rapi ada kan? Makanya orang menyapa itu yang ada yang lurus ini. Karena ini hanya kebang lagi ada yang lurus. Oke. Iya. Baik, sekarang saya beritahu. Sekarang status kalian adalah pelajar. Maka saya beritahu, yang membuat kalian pintar siapa? Guru. Yang membuat kalian menjadi lebih tahu siapa? Maka sekali lagi, salah satu akhlak yang sangat krusial perihal akhlak kita kepada guru-guru kita. Saya lihat sekarang sudah krisis akhlak kepada guru. Ini guru aja kadang-kadang dikurung lagi. Saya beritahu, jangan bangga berani dengan guru, jangan bangga berani dengan pelajar, jangan bangga berani dengan guru-guru kita. Karena Ustaz pernah membaca, barang siapa yang tidak memiliki akhlak kepada guru-gurunya, barang siapa yang senang menyakiti hati gurunya, maka dia akan mendapatkan 3 macam bala, 3 macam musik. Ada berapa dek? Ada berapa dek? 3. Ada 3 macam. Jadi siapa namanya? Oh, minta maaf bisa nggak? Santai sedikit, jangan berbicara, bisa berbicara, bisa? Jadi nggak usah diganggu, bisa ya? Bisa teriak ya? Oke. Baru saya berbicara akhlak. Ya. Kita teruskan? Bisa. Maka kalau yang berani dengan gurunya, suka melawan gurunya, sering menyakiti hati gurunya, maka dia akan mendapatkan 3 macam bala, 3 macam musibah. Ada berapa? 3 macam. Ini kadang-kadang lawan guru, taruh lupak lah. Wah, ketabrak lawan guru, jangan minta maaf, sorry loh, sorry. Yang pertama, orang yang berani dengan gurunya, senang menyakiti hati gurunya, tidak memiliki akhlak kepada gurunya, yang pertama akan dilupakan oleh Allah ilmu-ilmunya. Demi Allah, kalian tidak akan bermanfaat ilmu kalian. Kalian tidak akan bermanfaat di masyarakat kalau kita berani dengan guru-guru kita. Yang kedua, orang yang berani dengan gurunya, yang kedua akan disempitkan Allah rezekinya. Yang ketiga, orang yang berani dengan gurunya, nanti tak kala diambil oleh Allah rohnya, matinya tidak membawa iman, yakhruju minad dunya bi ghairi imani. Bisa dipaham? Ini yang pertama, masalah Rasulullah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan satu saja hadis Rasulullah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah setengah jam apa belum? Terus atau tidak? Terus atau tidak? Yang kayak tukang parkir terus. Yang kedua, sab'atun yujillahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, nanti ada 7 macam umatku yang akan mendapatkan naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek, kita ini semua yang hadir di sini, termasuk saya, dulu
dulu semua kita ini berada di alam arwah. Entah berapa tahun kita berada di alam arwah. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim ibu kita masing-masing. Benar atau tidak deh? Ada yang 7 bulan keluar alham, ada yang 9 bulan keluar alham, ada yang 2 tahun hanya keluar. Kira-kira yang 2 tahun di bahasa Sengok sudah keluar aja. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, dari alam dunia mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan pindah ke alam akhirat melalui pintu gerbang yang namanya kematian. Yuk, semua kita ini pasti akan mati. Rumah masa depan kita RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga sekujur pun sulit sekali. Kuburan sempit. Benar atau tidak? Semua kita pasti akan mati. Kalau Ustadz dek mati ini ikhlas dan siap. Ada duluan Ustadz belakangan tidak jadi masalah. Tapi putar Ustadz belakangan kalian duluan juga tidak masalah. Yang pasti semua kita pasti akan mati. Rumah masa depan kita adalah kuburan. Gelap, sempit, sendiri. Inilah rumah masa depan kita. Maka menurut riwayat saya beritahu, kalau orang tinggal dunia itu, menurut Imam Ghazali, kalau orang pengen meninggal dunia itu, rohnya itu ditarik mulai ujung kaki dulu. Jadi rohnya ditarik mulai ujung kaki sampai lutut, rohnya itu berhenti. Tobat tidak, tobat tidak, tobat tidak. Kalau dia tidak tobat, kembali lagi roh itu berjalan. Ada yang mengatakan sampai dada, ada yang mengatakan sampai perut. Roh itu kembali lagi berhenti. Tobat tidak, tobat tidak, tobat tidak. Kalau dia tidak tobat, kembali lagi roh itu berjalan. Apabila sudah sampai tenggorokan, istilah anak muda sekarang, tiada maaf bagi-bagi. Pintu tobat ditutup oleh Allah, maka dicabutlah roh kita mulai ubun-ubun. Makanya deh saya beritahu, kalau kita bela orang garing main ke tempat orang sakit yang pengen mati itu, sampai saja kakinya itu dingin. Kenapa? Karena mati ini dari bawah terus ke atas. Cuma jangan dipraktekkan. Kalau kira ada kawan garing beristilah mencapai batisnya, belum dingin, ujung sama mati ini. Setelah roh kita diambil oleh Allah, di dalam kitab Ar-Ruh, di dalam kitab Ar-Ruh, kalau orang itu sudah meninggal dunia, tatkala dimandikan, rohnya itu dia teriak kesakitan. Dia bilang, tolong cepatakan kuburkan aku, cepatakan kuburkan aku. Kenapa? Karena yang dirasakan itu bukan jatuhnya air, tapi yang dirasakan seperti jatuhnya batu-batu yang besar. Rohnya teriak kesakitan. Kenapa? Karena mayit ini orang yang sedang meninggalkan sholat, karena mayit ini orang yang sedang maksiat. Makanya memandikan orang mati itu kan ada boleh berburik-burik. Ini kurang adabnya. Kalau memandikan orang mati itu, kalau dia mandi 9 misalnya dari kepala Allah, kalau sebelah kanan Rahman, sebelah kiri Rahim. Enggak boleh gini. Apalagi punya kepala lagi jangan. Kenapa? Karena yang dirasakan bukan jatuhnya air, tapi yang dirasakan seperti jatuhnya batu-batu yang besar. Rohnya teriak kesakitan. Kalau ada tidak percaya, mati sore ini. Apa Ustaz yang telepon? Bawa HP. Insya Allah kalau Ustaz telepon kalau sudah meninggal dunia, apa jawabannya? Maaf, jaringan sedang diperiksa. Tunggu giliran Anda. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, dari alam dunia suatu saat nanti kita akan dibangkitkan mulai di dalam kubur kita masing-masing, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan menurut riwayat
Nanti tatkala di padang mahsyar, matahari itu diturunkan sejengkal daripada kepala. Sejengkal. Sekarang aja panas atau tidak? Panasnya luar binasa sekarang. Apalagi kalau matahari sejengkal daripada kepala. Hamparan yang kita pisah terbuat daripada perak yang begitu panas. Pada waktu itu ada orang yang teringatnya sampai mata kakinya, ada orang yang teringatnya sampai lututnya, ada orang yang teringatnya sampai pinggangnya, ada orang yang teringatnya sampai bahunya, bahkan ada yang tenggelam karena teringatnya sendiri. Ada juga pada waktu itu orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Ada juga orang yang kulitnya meleleh. Kenapa? Karena kepanasan. Maka pada waktu itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Ada berapa? Ada 7 macam. Salah satunya, ini banyak pemuda. Salah satunya adalah rajulun talaqathu imra'atun jata nazar wa zamalin faqala inni akhafullah. Salah satunya yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seorang pemuda yang diajak oleh perempuan yang cantik, jelita, bibirnya merah bagaikan buah delima yang baru merekah, suaranya merdu bagaikan buluh perindu. Tatkala dia perempuan mengajak ingin berbuat zina, ingin berbuat mesum, orang lain tidak ada lihat, lampunya remang, hansipnya sudah tidur. Lalu pemuda mengatakan, faqala ini akhafullah. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Pemuda yang demikian yang akan mendapatkan naungan Allah. Bisa dipaham? Saya lihat sekarang pergaulan sudah kebablasan. Saya tidak tahu di Sampit, di Palangkaraya, sekarang pergaulan sudah kebablasan. Benar atau tidak? Coba lihat sekarang, yang orang pacaran sekarang minta maaf deh, ada lagi yang duduk pemereng, ada lagi. Mun pemerengnya sama kayak tukang ojek. Maka sepeda motor yang gendit itu nah. Tahu sepeda motor gendit? Yang bunyinya keangkat tuh nah. Ini kadang-kadang minta maaf, babiniannya duduk di belakang. Kalau bahasa Inggrisnya beberangkang. Dua beberangkang. Begitu kan? Kadang-kadang pulang tangannya kan ikut di sini lagi. Ini tahun 2001 ke bawah. Sekarang ini apa? Berasuk. Sebutinya mengikuti tangan begininya apa seakan-akan kaulah segala-galanya. Tes dulu. Rupanya hanya kawin, cuma baru kawin, tidak pacaran baru kawin. Rupanya habis suaminya salat, perempuannya berbaring di paha suaminya sambil membelai rambut istrinya. Istrinya merayu suaminya. Dia bilang apa? Fafi. Saya beritahu, memang kita itu sunnah kalau punya suami, kalau punya istri, memanggil itu dengan sesuatu yang disenangi oleh istri, sesuatu yang disenangi oleh suami. Jangan menyolati kasih. Kasihan lagi sudah tua nih, kalau ayo bilang.
Itu orangnya lagi terbang, Bu. Ini lagi sampit. Ini kembali lagi nih. Dia bilang, Fafi, Oke. Ya, kata-kata. ada memang gayanya padahal pendidikan sudah motor. Habis itu apa? Dia bilang, seandainya kalau saya bunga, ayam jadi apa ini? Lalu dia jawab apa? Tentu saya jadi angka ini. Seandainya saya bulan, tentu saya matahari ini. Seandainya saya sendok, tentu saya garpu ini. Rupanya sudah kehabisan. Yang terakhir apa? Seandainya saya WC, suaminya malah udah suaminya kayak boleh yang tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Terus ya, ini beginiannya berangkat duduk di sepeda motor, dadanya begini, kadang-kadang minta maaf, tangannya berasuk, bagiannya sebelahnya menyentang sebelahnya di sini, kadang-kadang bajunya minta maaf terbuka, ada setengah kilat, karena Ustaz sering kadang-kadang di pantai dari mobil di lampu merah, kadang-kadang ada yang seperti itu, tapi tidak melihat di luar gigi. Saya beritahu, kalau beli sekali boleh, boleh sendiri, yang tidak boleh. Minta maaf saya beritahu, kalau di tengah orang banyak saja, tidak malu pegang-pegangan, tidak malu peluk-pelukan, tidak malu berjumpa di tengah orang banyak, maka kalau berduaan tidak mustahil akan berzina. Benar atau tidak? Saya beritahu deh, sekarang kalian ini adalah syubanul yaum rijalul dan saya beritahu sekarang ini pemuda ini adalah harapan di masa yang akan datang. Boleh bergaul, boleh punya sahabat, boleh punya teman, cuma cari teman yang kira-kira membuat diri kita lebih baik, jangan mencari teman yang merusak kita. Bisa dipaham? Kalau mobil sama mobil tetap berat, benjolnya tidak jadi masalah. Benjolnya kemana? Kalau mobil sama mobil, penyoknya kemana? Ke dalam. Tapi kalau perempuan sama laki-laki tetap berat, benjolnya kemana? Keluar. Benar atau tidak? Kalau sudah benjol apa? Akhirnya duduk termenung-menung, hati pun terasa pilu, perut berisi, bukannya berisi madu. Baik. Ada sponsor cara ketawa yang baik. Sampai di mana tadi? Kalau sudah hamil apa? Akhirnya duduk termenung-menung, hati pun terasa pilu, perut berisi, bukannya berisi madu, bukan pula karena rudal sekutu, namun karena hasil bujuk dan rayu ikan jua disikat pada hulu. Sekolah akan rusak, harapan orang tua kita akan hancur, masa depan kita akan musnah. Kenapa? Karena kita salah bergaul. Saya beritahu deh, kalau laki-laki yang baik, ini saya beritahu, TV laki-laki yang baik. Kalau laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang menjaga kalian dan memelihara kalian, maka itu adalah laki-laki yang baik. Tapi kalau laki-laki yang senang merusak kalian, maka itu adalah laki-laki yang jelek. Bisa dipaham? Dan saya beritahu, laki-laki ini semuanya buaya, kecuali satu yang ada.
maaf deh, saya beritahu, saya sampaikan, pacar kalian dijamin tidak jadi suami sampai. Pacar kalian dijamin tidak nanti mendampingi hidup kalian. Kalau tidak, saya tanya, tidak semua laki-laki ini bukan aku. Masa apa itu semua laki-laki? Tapi ini saya yakin baik semua ini. Saya masuk tadi sudah melihat ini mukanya ahli surga semua ini. Alhamdulillah nggak ada. Sama ini sama insya Allah nggak ada. Saya yakin nggak ada. Paling ada sedikit. Ya seorang lagi kira-kira. Saya beritahu deh, kalau kalian sudah rusak, pacar kalian tidak pasti jadi suami kalian. Sekarang kalau kalian berkeluarga dengan orang lain, saya tanya, apakah suami sampai menerima kalian dengan apa adanya? Tidak semuanya. Maka itulah awal ketidaktentraman dalam keluarga. Itulah awal tidak keharmonisan dalam keluarga. Itulah awal adanya percecokan dalam keluarga. Kenapa? Karena suami merasa dirinya baik, perempuan yang didapatnya adalah bekas surga. Bisa dipaham? Maka mulai sekarang jaga diri kita. Boleh bergaul, boleh berteman, tapi jangan yang merusak kita. Kalau pertama sudah kenal ingin merusak, jangan lanjutkan. Itu akan merusak masa depan kita. Ini kadang-kadang alasannya alasan klasik. Ustaz cinta, Ustaz. Kan cinta. Kalau laki-lakinya ngomong, buktikan cintamu, tanda setiamu. Bilang ambilangan materai, belum tanda tanganin, besegel kita. Udaranya 6.000, tanda tangan bahwa ini ada cinta, kalau nikah dan buktinya setia. Selesai. Ngapain bukti cinta seperti itu? Memang deh, kalau cinta sudah bicara apa? Penjara mungkin lebih indah daripada istana. Bahkan gantungan tali dalam bayang tangan sang bidadari. Kalau cinta sudah bicara, yang jauh dekat rasanya, yang takut jadi berani. Kalau cinta sudah tak terik sinar matahari, laksana sinar bulan purnama di malam hari. Bahkan kalau cinta sudah penjara mungkin lebih indah daripada istana. Bahkan gantungan tali, laksana rambaian tangan sang bidadari. Bahkan kalau cinta sudah bicara, jokong sundur rasa pesawat, tadi gigi rasa coklat. Terus atau tidak? Terus. Ini penitia masih ada waktu masih? Baik. Terus ya. Terus. Saya beritahu deh sekali lagi, boleh bergaul, boleh berteman, tapi cari teman ngobrol yang ada 40 tahun kan? Ya, alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Saya beritahu sekali lagi, boleh bergaul, boleh berteman, tapi jaga kira-kira yang membuat kita lebih baik. Jangan yang merusak kita. Satu kali kita melangkah, satu kali kita salah jalan, maka ini yang cewek itu orang muslim atau tidak? Muslim atau tidak? Maka saya beritahu, kalau kalian muslim, ini saya beritahu kepada cowok-cowok, kalau melihat perempuan yang pakaiannya seksi, minta maaf, kadang-kadang rambutnya pirang, terbuka, di pikiran kita perempuan itu perempuan baik atau tidak? Perempuan baik atau tidak? Dengar tidak? Jadi kalau perempuan itu berpakaian sembarangan, kata Ibadir si rok mini rambutnya pirang, kadang-kadang di sini bertindik, di sini ini apa nih? Antingnya perempuan sampai 45. Di mata laki-laki kalian sudah jelek, pikirannya sudah jelek. Ini perempuan yang mudah di apa saja, ini perempuan yang enak, ini perempuan nakal. Kenapa? Karena pakaian. Benar tidak laki-laki? Dan saya beritahu,
Maka mulai hari ini cobalah berpakaian yang rapi. Seandainya kita tidak bisa berjilbab secara utuh, mulai sekarang sedikit demi sedikit. Kan ada lagu-lagunya No Kid in the Block itu, step by step. Sedikit demi sedikit kita ubah penampilan kita. Jangan berpakaian yang sembarangan. Tidak usah mengikuti artis. Kalau artis dia pakai baju ketat, kadang-kadang kalau dia duduk kelihatan perutnya bersih putih. Kalau kita pakai duduk, umat pusatnya kok kurau. Tahu kurau? Kurau itu bahasa Jerman. Maka mulai sekarang, sekali lagi, bagus sih cara berpakaian kita, bagus sih semua pergaulan kita. Sekali lagi, tidak semua pacar kalian akan menjadi suami kalian. Bisa dipaham adik-adik? Ini yang pertama. Yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan yang diajak oleh laki-laki lalu dia ngomong ana akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang keberapa? Yang kedua adalah rajulun nasa bi'ibadati, adalah seorang pemuda yang hidupnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf kalau rajin ke masjid, rajin ke musala, rajin ke majelis ta'lim, ditanya berapa umurnya, 70 tahun, wajar, sudah dekat ke Balikpapan. Tapi kalau masih muda, masih energik, nafsunya masih membara-bara, lalu dia sambut hidupnya dengan ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat yang 5 waktu, rajin melaksanakan ibadah, maka ini yang sangat luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi apa? Saya benci dengan pemuda yang maksiat, kata Allah, tapi saya lebih benci, kata Allah, dengan orang tua yang maksiat. Kalau muda maksiatnya masih panjang lah umurnya, ini sudah tua-tua menjalankan kegiatan masih aja maksiat. Sebaliknya, saya senang dengan orang tua yang rajin ibadah, tapi kata Allah, saya jauh lebih senang dengan pemuda yang rajin ibadah. Kalau kalian ini muda, energik, rajin ibadah, itu lebih jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah yaum rijalun, kan pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun yang akan datang, di tangan kalianlah semuanya. Warna negara ini, warna agama ini, warna kota Sampit ini, di tangan kalianlah. Maka kalau pemudanya hari ini baik, pemudanya hari ini sukses, insya Allah di masa yang akan datang Islam dan negara kita akan maju. Benar atau tidak? Ini pemuda rajulun nasya fi ibadati, adalah seorang pemuda yang dalam waktu mudanya selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, kalau ketiga kasihan adik-adik guringan ustaznya Taliur. Yang ketiga, yang terakhir, 1 jam sudah saya ceramah kurang lebih. Yang terakhir adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung kepada masjid. Artinya apa? Dia selalu ingin melaksanakan sholat yang 5 waktu. Saya beritahu deh, Rasulullah itu menurut riwayat rumahnya itu kecil, tidurnya hanya beralaskan telapak hormat saja. Kadang-kadang Rasulullah itu kalau bangun tidur, kadang-kadang mukanya ini berbekas. Kenapa berbekas? Karena tidurnya hanya beralaskan telapak hormat saja. Kadang-kadang kalau beliau bangun tidur, belakangnya pun berbekas. Kenapa? Karena hanya beralaskan telapak hormat saja. Selesai salat subuh, dia tanya istrinya, wahai Siti Aisyah, adakah hari ini makanan untukku?
Maka dia bilang tidak ada. Kalau demikian, kalau tidak ada makanan anak saya puasa saja, kata Rasulullah. Bahkan menurut riwayat Rasulullah itu sering tatkala salat dengan Abu Hurairah, beliau salat tatkala rukuk perutnya berbunyi, tatkala sujud perutnya berbunyi. Lalu ditanya, Nabi, apa yang ada dalam perut engkau ya Rasulullah? Setelah dibukakan oleh Rasulullah, Abu Hurairah menangis. Adik-adik, kenapa? Rupanya perut Rasulullah berganjalkan dengan batu yang hangat dimasukkan ke dalam kain, diikat di perut beliau. Kenapa? Karena menahan lapar. Luar biasa Rasulullah. Rumahnya kecil, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tapi Rasulullah berani mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah kebahagiaanku, rumahku adalah ketenanganku. Bukan karena rumahnya besar, bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena duitnya banyak. Kenapa Rasulullah berani mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Karena Rasulullah selalu dekat dengan Allah, keluarganya selalu dekat dengan Allah, terutama dalam menjaga salat yang 5 waktu. Bisa dipaham deh? Saya beritahu, Ustaz pernah membaca ada 3 macam program kerja iblis. Jadi iblis memiliki program kerja, visi dan misinya juga. Apa program kerja iblis? Dek, kalau mendengar orang ajan, itu yang pertama dibisikkan iblis ke telinga kita apa? Nanti saja. Benar atau tidak? Oh, apalagi kalau sembahyang subuh penyakit. Kadang-kadang bangun ajan, Allah berkabun. Oh, jadi iblis belum lagi ya hayu ya qayyum. Guring pulang basah. Tak bangun pulang. Oh, dari iblisnya belum lagi ya Allahu biha. Guring pulang, bangun pulang. Oh, dari iblisnya belum lagi amat, belum lagi amat. Guring pulang, akhirnya tak bangun jam 5:30. Yang abahnya malayur, anaknya malayur, mamanya kaliur. Sarumahan pargum persatuan guring malayur. Mulai abah, mama, anak sama. Saya beritahu, Bu, jangan berharap anak kita akan menjadi anak yang baik kalau kita tidak pernah mencontohkan yang baik di hadapan anak-anak kita. Benar atau tidak? Jangan berharap anak kita akan memiliki akhlak kalau kita tidak memiliki akhlak di hadapan anak-anak kita. Contoh yang konkret yang kecil saja. Kalau di rumah itu dia ingin kuitannya, abahnya, orang tua laki-laki, orang tua perempuan di rumah itu kadang-kadang makan sembarangan. Kotak. Maka ada mustahil anaknya kenapa? Bah, ngapa ya banyak penyaringan ke kita? Kenapa? Karena orang tuanya tidak mencontohkan yang baik kepada anak-anak. Contoh, menyuruh anak sembahyang, tapi orang tuanya sudah memakai ruku, yang suaminya sudah memakai songkok, sudah ingin mengangkat takbir, lalu dia panggil anaknya, nak ayo sembahyang buat abah, insya Allah dia dengarnya. Dibandingkan dengan apa? Menyuruh anak sembahyang, seorang tua ini berapa sih muka TV yang kuitan di kaki gagal, remote sebutin, yang kaki pulang bukan mau ada seorang handap, setinggi kebuka pulang. Kayak habis pengami tadi, menyuruh anak sembahyang, nak sembahyang, tidak akan didengarnya. Kenapa? Karena kita tidak mencontohkan yang baik kepada anak-anak. Begitu juga kita selaku guru harus mencontohkan yang baik kepada anak-anak murid. Kembali kepada pembicaraan. Yang kedua, kalau orang kuat imannya deh, mendengar orang ajan, kata iblis nanti saja. Dia bilang nanti juga salat, sekarang juga salat, saya sekarang salat sekarang saja. Hantamnya beruncak, ketipanya iblisnya kemana? Maka timbul program iblis yang kedua, apa? Diletakkannya hukum dunia, cinta kepada dunia. Makanya jangan aneh deh, sebelum salat kita tidak ingat apa-apa, tapi waktu salat ingat semuanya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kuncinya di bawah film. Bujurana Allahu Akbar,
sayur asam aja. Kadang-kadang dari awal sembahyang sampai salam, kadang-kadang tahajud imam salam tahajud, hayalannya belum selesai. Ada yang Allah 3, 4 kali. Tujuh berat, 4 kalau sudahnya yang sembahyang Allah terbaik kira Allah usut saya mahal pokoknya kunciran tahajud kawan lihat semua aja hayalan yang belum selesai program iblis ya. Yang ketiga, kalau tepat waktu sembahyangnya khusyuk maka masuk program iblis yang ketiga apa deh? Diletakkan sifat ujub di dalam hati. Ujub ini apa sih? Ujub ini lebih kecil daripada sombong. Kalau sombong itu harus ada teman. Ini sama namanya adik. Kalau saya punya baju baru harus ada teman yang disombongin. Harus ketemu dengan adik. Baru saya bisa sombong. Harus ada yang memuji, harus ada yang melihat. Tapi kalau ujub walaupun sendiri bisa ujub deh. Dan ini bisa menghancurkan amal kita. Contoh, tadi malam kita salat tahajud. Selesai kita salat tahajud, orang lain tidak ada yang lihat. Lalu kita ngomong dalam hati, kira-kira sepelajaran sampit ini yang kau menghajut aku ada seorang, yang lainnya uyuh semuanya. Rasa bangga diri ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ujub itu lebih kecil daripada takabur, daripada sombong. Bisa dipaham deh. Kemarin Ustaz diundang ceramah di Bontok, saya bilang hidup ini apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Nggak ada. Jabatan sebentar lama, sebentar. Kekayaan sebentar. Kecantikan sebentar. Titipan. Jadi pejabat paling lama berapa? 5 tahun, 10 tahun, lama lagi pensiun, lama lagi almarhum. Kekayaan sampai di mana? Kekayaan sekarang pasar umur ini di Palangkaraya pada tahun sampit. Sekarang pasar umur di Palangkaraya 65 tahun. Jadi yang hari ini sudah 50 tahun 11 bulan setengah bulan aja matian juga. Kecantikan sampai di mana? Paling banter cantiknya dia 40 tahun paling banter. Itu pun yang beli krimnya di Home Shopping yang harganya 320, kalau gua 520. Kalau pakai cepuk Jawa total fake. Kenapa? Wajar Ustaz hafal. Kalau pakai pupur pipa nomor 4 nakas tuha. Apalagi pakai pupur berbiji makinannya. Paling banter cantiknya apa? 40 tahun paling banter. Kalau 17 tahun ibu-ibu tersenyum mungkin banyak laki-laki yang terpesona. Tapi kalau 70 tahun tersenyum, jangankan saya ayam di muka, ayam gigi yang ada lagi. Apa yang disombongkan? Ini belum jadi pejabat aja sombong, belum kaya aja sombong, enggak cantik aja sombong. Saya benci kata Allah dengan orang kaya yang sombong, tapi saya lebih benci dengan orang miskin yang sombong. Ini miskin sombong. Kembali kepada pembicaraan kita. Kalau orang tepat waktu hilang hubung dunianya, habis itu tidak ada ujungnya, minta maaf. Makanya kata Imamul Ghazali, orang salaf itu dinilai Allah hanya 2 saja. Yang pertama adalah kehusyukannya, dan yang kedua adalah kewuduannya. Khudu itu apa? Jangan bergerak kecuali amal salah. Khusyuk itu apa? Jangan berpikir masih Allah. Dan kalau orang sembahyang begini, saya contohkan orang yang tidak wudhu seperti ini. Allahu Akbar. Ada kan kadang-kadang orang sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak wudhu namanya. Ada juga orang sembahyang Allahu Akbar main ini apa lagi? Tidak wudhu namanya. Kalau khusyuk apa? Jangan berpikir masuk Allah. Menurut Imamul Ghazali, orang yang salat itu dihitung 100. Apa jauh diingat dengan Allah.
Kalau kita 5 menit ingat kepada Allah, maka yang 5 menit yang akan sampai kepada Allah. Kalau kita ingat 1 menit kepada Allah, maka yang 1 menit yang akan sampai kepada Allah. Kalau kita ingat 1 detik kepada Allah, maka yang 1 detik yang akan sampai kepada Allah. Tapi kalau mulai usalli sampai salam, ada yang ingatnya mengadau semua, maka sakakaradaunya sampai kepada Allah. Nek, Islam memberikan solusi agar sembahyang kita di awal waktu, agar sembahyang kita tepat waktunya, agar sembahyang kita ini bernilai di sisi Allah. Maka Islam memberikan solusi, laksanakanlah sembahyang berjamaah. Saya contohkan, berjamaah ini ada 43 macam istimewanya. Satu saja saya sampaikan. Kalau kita sembahyang berjamaah, itu dinilai oleh Allah mana yang paling khusyuk kalau kita berjamaah. Misalnya, ini masjid Al-Falah kalau maghrib berapa orang Pak naik? 1 saf, alhamdulillah. Kalau subuh sampai keluar, ada yang masuknya. Oke, kita sembahyang 1 saf, nggak usah banyak, 5 orang. Sekiranya kali menghitung A, B, C, D, E. Yang A dia sembahyangnya menghayal, yang B menghayal, yang C menghayal, yang D menghayal, yang ingat hanya E saja. Misal, kalau boleh dinilai A nilainya 2, B nilainya 2, C nilainya 2, D nilainya 2, E nilainya 9, maka yang 2 ini ikut kepada nilai yang 9, dan yang 9 ini yang akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita sembahyangnya berjamaah. Ibarat beli pisang itu 1 tanden. Tahu tanden? Kalau kita beli 1 tanden, maka yang kempeng-kempengnya, yang buruk-buruknya itu terangkat. Kenapa? Karena borongan. Kalau belinya per biji, yang kempeng yang buruknya dibuang-buang. Maka kalau kita sembahyang berjamaah, misalnya 40 orang, dari yang 40 ini 39 menghayal, misalnya termasuk imamnya. Ini misal. Tapi 1 saja yang ingat kepada Allah, maka yang 39 ikut kepada nilai yang 1, dan yang 1 itu yang akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena sembahyang berjamaah. Yang terakhir deh, ini penutup. Saya cerita. Ini cerita anekdot saja, tidak ada dalam kitab. Dulu ada cerita di sebuah kampung ada sebuah musala. Musala ini deh orangnya sedikit. Paling-paling kalau sembahyang maghrib 5, kalau sembahyang subuh 3. Kelas 70-an semua. Yang kematian semua sembahyang. Ringkas cerita, bingung sudah kaum Imam Nyawi. Subuh, assalatu khairun minan naum. Tatap yang datang bertiga. Nih itu aja absennya. Rupanya rapat yang bertiga ini kayak apa? Saya kira subuh nih hibah masjid. Biar kau gampang besok pasti hibah. Imam membaca ayat qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pas benar panas. Merasa panas, imamnya bergoyang ke sebelah kanan. Terus melihat imamnya bergoyang, kasihan pesan penitia masjid, turun yang menjadi imam. Bergoyang juga ke sebelah kanan. Imamnya kepanasan, bergoyang lagi ke sebelah, umat lagi ke sebelah kiri. Karena ada sanggup tim, akhirnya dikipikakan oleh kain kubur rokoknya selamat. Tapi apa yang terjadi tatkala sujud terakhir? Sujud terakhir minta maaf, selawat khairan. Rabit, maka minta maaf deh, karena selawat dalam.